pahala haji gratis. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raha ila masjidin la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu falahu ajru hajjin tamul hajj. Rawahu Ahmad. Yang artinya barang siapa yang pergi ke masjid yang tidak mempunyai keinginan kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala haji dengan sempurna. Melihat apa isi hadis ini, berarti kita yang hadir sekarang ini dan juga yang hadir di masjid-masjid yang lain, yang kemudian selain tujuan untuk sholat berjamaah, di mana kita sudah ketahui bahwa sholat berjamaah di masjid itu pahalanya lebih baik, walaupun juga sholat berjamaah tapi di rumah sendiri, apalagi kalau sholatnya hanya sendirian. Tadi saya katakan selain itu, kemudian sesuai dengan hadis, dia ta'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan, atau yu'allimahu, atau mengajarkannya. Sini berarti yang diprioritaskan itu orang yang belajar kebaikan. Nah, orang belajar tentu ada yang mengajarkannya, baru au yu'allimahu, atau mengajarkannya. Berarti kalau kita pergi ke masjid kemudian ada niat lain untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji, dan pahala itu diterima dengan sempurna tamul hajj. Ya, tadi sudah saya katakan contohnya, ya alhamdulillah kita mudah-mudahan termasuk di dalam hadis ini. Berarti tanpa kita mengeluarkan dana berjuta-juta, asal pergi ke Islamic Center, kemudian sudah berniat dari rumah, setelah sholat akan belajar kebaikan. Ditambah lagi seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, kemudian juga ada niat i'tikaf. Wah, itu i'tikaf juga mendapatkan pahala. Makanya tadi dipesan jangan lupa juga kita berniat i'tikaf. Jadi ada pahala kita sholat berjamaah, ada pahala kita beriktikaf, ada pahala kita belajar kebaikan. Nah, yang nilainya tadi sudah disebutkan sama dengan orang yang haji tanpa mengeluarkan dana. Kemudian hadis yang kedua, man masya ila salatin maktubatin wa huwa mutatahhirun falahu ajru al-hajj al-muhrim. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang berjalan untuk melakukan sholat wajib, kalau berjalan melakukan sholat wajib, ini berarti sholatnya nggak di rumah. Kalau di rumah tidak sampai berjalan, berarti sholatnya di masjid. Kemudian di situ huwa mutatahhirun, dan dia dalam keadaan suci, maka pahalanya seperti pahala orang yang haji berihram. Haji berihram ya berarti pergi ke Mekah sana. Nah, dalam hadis yang kedua ini ada kalimat wa huwa mutatahhirun, dalam keadaan suci. Ini menunjukkan bahwa kalau kita berniat untuk sholat jamaah di masjid, maka sebaiknya sejak di rumah sudah dalam keadaan berwudu. Walaupun di masjid memang sudah disiapkan air untuk wudu, tetapi kita tidak mengambil fasilitas itu, kita wudunya di rumah.
Kecuali kalau memang kita jalan di dalam keadaan wudu, kemudian di tengah jalan batal wudu, keluar angin atau apa yang lain, nah, kita berwudu di masjid. Kalau melihat hadis tadi, jelas bahwa mutatahhirun itu dia suci sejak dari rumah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kalau orang berwudu di rumahnya kemudian pergi ke masjid untuk sholat jamaah, maka setiap langkahnya itu dihitung sebagai ibadah. Jadi jelas pahalanya, kalau menurut hadis yang lain pahalanya bertumpuk-tumpuk. Juga dikatakan barang siapa yang berwudu kemudian pergi ke masjid untuk sholat jamaah, maka dia sudah dihitung sebagai orang yang sholat sejak dari rumah. Jadi kalau demikian, maka anjurannya adalah kalau kita sudah berwudu kemudian menuju ke masjid, ya mohon maaf, mata kita jangan jelalatan, karena kita sedang dinilai oleh Allah sedang dalam keadaan beribadah. Sebab kalau kita masih matanya jelalatan, ya berarti ibadah kita sudah kurang mendapatkan nilai baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dalam hadis ini disebutkan man shalla shalat as-subhi fi jama'ati wa huwa yahud ila nurid Tuhan walahu ajru hajjin au umratin. Jadi kalau orang itu pergi sholat subuh untuk berjamaah atau tujuannya sholat berjamaah subuh, kemudian dia menetap sampai kemudian mendapatkan cahaya Tuhan, subhatul Tuhan kalau dalam hadisnya. Artinya kemudian setelah sholat subuh berwirid menunggu sampai matahari terbit kemudian sholat Tuhan. Kalau ini agak berat juga ya, waktunya agak lama. Tapi di situ pahalanya seperti pahala haji atau umroh. Kemudian disebutkan tamul hajj awil umroh, sempurna hajinya atau umrohnya. Berarti dalam hadis yang ketiga ini, walaupun memang waktunya lebih panjang, tapi di situ pahalanya bukan hanya pahala haji, bahkan bisa jadi atau itu bisa dikatakan dan jadi haji dan umrah kedua-duanya sempurna. Nah, sebagaimana yang tadi saya katakan, maka tiga hadis ini ada persamaan. Persamaannya adalah bahwa orang bisa mendapatkan pahala haji padahal gratis, dalam pengertian tidak mengeluarkan dana karena itu merupakan amalan biasa. Ada perbedaannya, yang perbedaan itu bukan untuk dibenturkan tetapi justru untuk pilihan kita. Artinya dengan hadis yang pertama berarti asal kita pergi ke masjid kemudian juga ingin belajar, biasanya di masjid seperti Islamic Center ini ada pengajian pada subuh, pada zuhur, pada maghrib. Nah, kita niatkan dari rumah, saya mau belajar kebaikan di sana. Itu yang pilihan pertama. Pilihan yang kedua adalah kita waktu berangkat untuk ke masjid itu juga dalam keadaan suci. Artinya kita wudu di rumah. Kemudian pilihan yang ketiga adalah, tapi ini khusus sholat subuh.
Kalau kita sholat subuh, hendaknya menunggu sampai waktu duha dan kita melakukan sholat duha. Dari 3 hadis tadi sudah saya katakan persamaannya, sama-sama mendapatkan pahala haji. Kemudian perbedaannya adalah bagaimana kita menuju masjid supaya mendapatkan pahala haji itu. Akan lebih utama lagi kalau ketiganya kita gabung. Sudah kita memilih waktu sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh menunggu sampai duha, sebelum berangkat ke masjid kita berwudu, kemudian selesai sholat subuh, habis wirid biasanya ada pengajian, kita mengikutinya. Ini berarti terkumpulkan beberapa fadilah dan keutamaan yang mudah-mudahan dengan demikian salah satu lolos, ada masih pilihan lain yang ada kemungkinan kita mendapatkan fadilah dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa kita selain melaksanakan kewajiban kita sholat jamaah, kita kemudian berwirid dan ngaji, juga agar supaya menetap kita di dalam masjid itu terhitung ibadah, maka kita hendaknya berniat i'tikaf. Ada saudara rahimakumullah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau kemudian ketika di dalam pengajian itu kita sudah berniat belajar untuk mempelajari kebaikan, tapi kemudian bisa jadi karena capek, bisa jadi karena lama tidak tidur. Di sini kita terbuai oleh rasa ngantuk. Apakah kemudian pahalanya batal? Yang jelas, pahala i'tikaf itu tidak batal. Karena i'tikaf disunahkan untuk tinggal di masjid, tidak dibatasi waktu minimal dan maksimalnya. Kemudian tidak disebutkan apa yang dilakukan di dalam masjid. Berarti nganggur saja, termasuk tertidur, terkantuk-kantuk, itu masih dapat pahala. Sehingga saya mengatakan bahwa jangan kemudian kecil hati, wah saya sampai di sana cuma ngantuk aja, percuma saja, nggak ada kata percuma. Kalau kemudian kita tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan ilmu, padahal kita juga berkehendak mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai amal kita bukan dari hasilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menilai amal kita dari prosesnya. Kita sudah berniat mencari ilmu, tapi kemudian mungkin karena ustadznya di dalam menjelaskan kurang jelas sehingga kita masih juga belum bisa menangkap misalnya, atau tadi karena terkantuk, atau karena waktu mau ke masjid ada masalah-masalah yang belum terselesaikan sehingga di masjid pikirannya melayang kemana-mana sehingga tidak bisa menangkap, itu pun tetap berpahala karena yang dinilai adalah prosesnya bukan hasilnya, menjadi pintar atau tidak. Karena pintar itu juga karunia Allah. Sehingga kita selalu berharap seperti doa yang akan saya baca nanti, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, hendaknya Engkau memberikan manfaat terhadap apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Realita kita belajar kepada Ustaz, hakikat kita belajar kepada Allah melalui Ustaz. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa la hadinah wa la kullatin salihah. Al-Fatihah.